Om Swastiastu. Selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Safitri. Di sini saya akan Om Swastiastu. Perkenalkan saya Niwayan Safitri Setiawati dengan NIM 211303107. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pembahasan soal kimia. Baik, soal yang pertama yaitu unsur belerang S dan oksigen O bereaksi membentuk dua senyawa. Pada senyawa 1, massa S dan O itu masing-masing 16 gram. Kemudian, pada senyawa 2, massa S dan O itu masing-masing 16 gram. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan rumus kimia senyawa 1 dan 2. Nah, untuk pembahasan soalnya, perbandingan massa S dan O pada senyawa 1 itu 16 dan 16, kita sederhanakan sama-sama menjadi 1:1, dan perbandingan massa S dan O pada senyawa 2 itu 16:24, lalu kita sederhanakan menjadi perbandingannya 1:1,5. Nah, selanjutnya pada perbandingan massa ini kita lihat bahwa perbandingan massa sulfur atau S itu sama-sama 1 dan yang berbeda itu perbandingan massa oksigennya. Sehingga untuk mencari rumus dari senyawa tersebut, maka perbandingan massa oksigennya pada senyawa 1 dan 2 itu kita bulatkan sehingga menjadi 2:3. Sehingga untuk rumus senyawa untuk senyawa 1 dan 2 itu SO2 dan SO3. Kemudian untuk soal yang selanjutnya yaitu klorin terdiri dari 75,53% isotop dan kita diminta untuk menghitung ArCl. Nah, untuk menghitung ArCl ini dapat kita lakukan dengan menggunakan rumus ArCl sama dengan massa rata-rata Cl dibagi dengan 1/12 dikali massa 1 atom C dikurangi 12. Nah, lalu massa rata-rata Cl itu dapat kita cari dengan mengalihkan persentase dari unsur tersebut dengan massa isotopnya. Sehingga kita dapatkan massa rata-rata Cl itu sebesar 35,457 SMA. Lalu untuk menghitung ArCl itu kita sama seperti rumus ini, kita tinggal masukkan apa yang sudah diketahui sehingga didapatkan ArCl itu 35,457. Selanjutnya untuk soal yang nomor 3, satu elektrolit lemah NH4OH dengan mol 0,1 mol mengalami ionisasi dengan derajat ionisasi itu 4%. Nah, kita diminta untuk mencari berapakah NH4OH yang terionisasi, berapa molkah. Nah, untuk mencari mol tersebut untuk mencari jumlah NH4OH yang terionisasi dapat kita cari dengan rumus A atau alpha sama dengan alpha itu merupakan derajat ionisasinya, jumlah mol zat yang terionisasi dibagi mol mula-mula zat tersebut. Nah, pada soal diketahui untuk nilai derajat ionisasi itu sebesar 0,04, persen kita buat dalam bentuk desimal, kemudian kita diminta untuk mencari jumlah mol zat yang terionisasi dan dibagi dengan mol zat mula-mulanya sudah diketahui 0,1. Sehingga kita dapatkan hasil mol zat yang terionisasi adalah 0,004 mol. Selanjutnya, untuk soal nomor 4, suatu senyawa karbon terdiri dari 62,07 gram karbon, 10,34% gram hidrogen, dan 27,59 gram oksigen. Nah, kita diminta untuk menentukan rumus empiris dan rumus molekul dari senyawa tersebut. Nah, untuk mencari rumus empiris, pertama-tama kita cari dulu mol dari masing-masing karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, kita dapatkan mol untuk karbon itu sebesar 5,17 mol, mol hidrogen itu 10,34 mol, dan mol oksigen itu 1,72 mol. Nah, berdasarkan mol yang sudah kita dapat, kita perbandingkan mol di setiap
unsur tersebut. Nah, sehingga setelah disederhanakan menjadi 3/6/1. Nah, berdasarkan dengan perbandingan tersebut, kita dapat ketahui bahwa rumus empiris dari senyawa itu ya adalah C3H6O. Kemudian untuk rumus molekul, kita cari dengan rumus seperti ini. Jadi C3H6O ini di dalam kurungkan N, kemudian ini MR senyawa yang akan kita cari. Nah, kemudian ini kita cari juga MR dari C3H6O-nya, sehingga didapatkan nilai N itu sebesar 2. Nah, untuk rumus molekulnya, kita tinggal mengalihkan nilai N ini ke dalam rumus empirisnya, sehingga kita dapatkan rumus molekul dari senyawa tersebut adalah C6H12O2. Kemudian, untuk soal yang nomor 5, berdasarkan dari pilihan ganda ini, manakah yang mengandung ikatan ion? Nah, jawabannya yaitu batu kapur. Nah, batu kapur itu kenapa mengandung ikatan ion? Karena pada rumus senyawanya yaitu CaSO4, yang dimana kita ketahui bahwa ikatan ion itu terjadi antara ikatan antara logam dan non-logam. Nah, pada rumus senyawa ini terdapat logam yaitu Ca2+, dan juga non-logamnya itu SO4 2-. Nah, sehingga di sini yang merupakan ikatan ionnya itu pada senyawa yang merupakan ikatan ion yaitu batu kapur. Kemudian untuk soal yang nomor 6, etanol merupakan salah satu senyawa yang memiliki ikatan hidrogen. Nah, kita diminta untuk menggambarkan ikatan hidrogen yang mungkin terjadi pada senyawa etanol. Nah, pertama kita tuliskan dulu rumus molekul etanol itu CH3, CH2, OH, dan berdasarkan gambar ini, ikatan hidrogen kita ketahui terjadi pada unsur yang memiliki keelektronegatifan tinggi, seperti yaitu pada unsur NO dan F saja. Nah, di sini untuk ikatan hidrogennya, atom H pada gugus OH ini akan membentuk ikatan hidrogen dengan O pada gugus OH. Kemudian molekul lain sehingga terbentuk ikatan hidrogen. Nah, dapat kita lihat ikatan H pada OH di etanol ini akan berikatan dengan O pada etanol lainnya sehingga ia membentuk ikatan hidrogen. Nah, baik, sekian tadi terkait pembahasan soal kimia. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf sebelumnya apabila ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.